Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, bagaimana keadaanmu di hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, kali ini kita akan membahas tentang status orang yang meninggalkan sholat fardu. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya sama-sama kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang dalam mensiarkan ajaran Islam. Ibadah sholat adalah ibadah yang agung, ia juga merupakan ibadah yang penting untuk senantiasa dijaga. Di sisi lain, banyak pula keutamaan-keutamaan dari ibadah sholat. Maka dengan begitu tingginya kedudukan sholat dalam Islam, meninggalkan ibadah ini pun berat konsekuensinya. Silakan simak penjelasan berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku." Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Selain itu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan agar mereka mendirikan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan." Quran Surah An-An'am ayat 72. Maka mendirikan salat adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga salah satu dari rukun Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam dibangun di atas 5 perkara, bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak semua ibadah termasuk rukun Islam. Ini menunjukkan ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah yang sangat penting, dan diantaranya adalah salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan merugi dan binasa. Jika ada sholat fardunya yang kurang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, 'Lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sholat sunnah. Kemudian disempurnakanlah yang kurang dari sholat fardunya, dan ini berlaku pada seluruh amalan lainnya.'" Hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jagalah sholat-sholat fardu dan jagalah sholat wusta, salat asyar, dan menghadaplah kepada Allah sebagai orang-orang yang taat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Bahkan ketika sedang sakit sekalipun tetap diperintahkan salat sesuai kemampuan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku pernah menderita penyakit bawasir. Maka ku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengenai bagaimana aku sholat. Beliau bersabda, 'Sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka sholatlah sambil duduk, jika tidak mampu maka sholatlah dengan berbaring menyamping.' Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidaklah ada seorang muslim pun yang menghadiri sholat wajib, ia membaguskan wudunya, membaguskan khusyuknya dan rukuknya, kecuali sholat tersebut menjadi kafarah atas dosa-dosanya yang telah lalu, selama dijauhi dosa besar, dan itu berlaku sepanjang waktu.' Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Dengan begitu tingginya dan utamanya kedudukan sholat dalam Islam, meninggalkan ibadah ini pun berat konsekuensinya. Orang yang meninggalkan sholat karena berkeyakinan sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka ia keluar dari Islam. Ini adalah ijma ulama, tidak ada khilafiyah di antara mereka. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya salat, atau ia mengingkari wajibnya sholat walaupun tidak meninggalkan sholat, maka ia kafir murtad dari agama Islam berdasarkan ijma ulama kaum muslimin. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari wajibnya, namun karena malas dan meremehkan, statusnya diperselisihkan oleh ulama. Mazhab Hambali berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Demikian juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Maliki.
dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, namun mereka dihukum oleh ulil amri dengan hukuman mati. Pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat tidak kafir, namun mereka dipenjara sampai kembali sholat. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat pertama, yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir keluar dari Islam, karena didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Ini yang dikuatkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan para ulama besar lainnya. Adapun beberapa sumber dalil sebagai rujukan dari perkara ini. 1. Dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaknya mereka mendirikan sholat dan janganlah menjadi orang-orang yang musyrik." Quran Surah Ar-Rum ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, di antara tanda orang-orang yang menjadi musyrik adalah meninggalkan sholat. Allah Ta'ala juga berfirman, "Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Quran Surah Maryam ayat 59. Pada ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang keadaan kaum mukmin beserta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu di ayat ini Allah menyebutkan kaum yang lain yang bukan kaum mukminin, dan salah satu ciri mereka adalah menyia-nyiakan salat. 2. Dalil As-Sunnah. Disebutkan juga dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pembatas bagi antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan salat." Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka, kaum musyrikin, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir." Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika beliau memimpin kami untuk memerangi suatu kaum, maka beliau tidak menyerang hingga waktu subuh. Beliau menunggu terlebih dahulu. Jika terdengar suara azan, maka kami menahan diri, tidak menyerang. Namun jika tidak terdengar azan, maka baru kami serang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum yang masih menegakkan salat maka dihukumi sebagai kaum muslimin dan tidak boleh diperangi. Sedangkan jika tidak menegakkan salat maka dihukumi sebagai orang kafir dan diperangi, bersama ulil amri. Kemudian perhatikan dua hadis berikut. Dari Auf bin Malik dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai, dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci, mereka pun benci kepada kalian. Kalian pun melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita perangi saja mereka dengan senjata?" Nabi menjawab, "Jangan, selama mereka masih sholat. Bila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka cukup bencilah perbuatannya, namun jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memanggil kami, kemudian membayat kami. Ketika membayat kami beliau mengucapkan poin-poin bayat yaitu, taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati, pemimpin. Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Ubadah bin Samit menyatakan bahwa pemimpin yang melakukan kekufuran yang nyata bisa diperangi. Sedangkan dalam hadis Auf bin Malik, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang memerangi pemimpin selama masih sholat. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat adalah kekufuran yang nyata. 3. Dalil ijma sahabat. Dan para sahabat Nabi ijma bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu maka dia keluar dari Islam. Abdullah bin Syakik al-Ukaili mengatakan, dahulu para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya, kecuali salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi.
Dari Musawar bin Makramah radhiyallahu anhu, ia masuk ke rumah Umar bin Khattab bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Umar, pagi harinya, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayo sholatlah." Umar pun menjawab, "Betul, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan sholat." Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, disahihkan Al-Albani dalam Irwaul Galil. Demikian juga ternukil ijma dari kalangan tabi'in, dari Ayub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, beliau mengatakan, meninggalkan sholat adalah kekufuran. Kami, para tabi'in, tidak berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Hadis riwayat Al-Marwazi dalam Tazim Qadris Salah. Dengan demikian, sebagai seorang muslim yang telah lalai dan meninggalkan sholat, apa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya? Orang yang meninggalkan sholat wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali mendirikan sholat. Tidak ada kewajiban untuk mengulang syahadat kembali. Dengan ia bertaubat dan kembali mendirikan sholat, maka kembali pula status keislamannya. Syekh Sholih Al-Fauzan ketika ditanya, "Selama hidup saya sebagian besarnya saja jalani tanpa pernah mengerjakan sholat, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Beliau menjawab, "Yang wajib bagi Anda sekarang adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga sholat di sisa hidup Anda. Dan hendaknya Anda bersungguh-sungguh dalam bertaubat dengan menunaikan semua syarat-syaratnya, yaitu, menyesal atas dosa yang telah dilakukan, berhenti dari dosa yang dilakukan dan mewaspadainya, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut." Jika Anda telah benar-benar bertaubat dan senantiasa melakukan ketaatan pada sisa hidup Anda dan senantiasa melaksanakan sholat, maka itu cukup bagi Anda insya Allah. Dan Anda tidak perlu mengkada sholat-sholat yang terlewat karena Anda meninggalkannya dengan sengaja, dan ini sebenarnya sebuah kekufuran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menurut pendapat yang tepat dari perselisihan yang ada di antara para ulama, meninggalkan salat dengan sengaja membuat pelakunya keluar dari Islam walaupun ia tidak menganggap meninggalkan salat itu boleh. Beliau tidak mensyaratkan untuk mengulang syahadat. Wahai kaum muslimin, mari kita lebih serius lagi memperhatikan dan menjaga sholat kita dan juga orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan sampai kita dan orang-orang terdekat kita meninggalkan sholat yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beratnya konsekuensi bagi orang yang meninggalkan salat. Sekian dulu, jika ada kekurangan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.